Don't underestimate the power of a common man. बोलतो ना. Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Khusus para pencinta Bollywood, kali ini Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari India yang berjudul Chennai Express, rilis pada tahun 2013. Dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone, termasuk salah satu film sukses yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan yang patut untuk kalian tonton. Dengan dibumbui drama komedi dan aksi yang keren, akan sangat menghibur bagi siapapun yang menontonnya. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Rahul, di mana saat ini dia sedang mempersiapkan pesta ulang tahun sang kakek yang ke-100 tahun. Dan kemudian datang teman-temannya, yaitu Salim dan Bobby, yang berencana mengajak Rahul liburan ke sebuah tempat bernama Goa di India. Tapi walaupun Rahul mau, kakeknya tetap tidak akan mengizinkannya pergi kemanapun. Sekedar informasi, jadi Rahul ini hanya tinggal bersama sang kakek dan neneknya, dikarenakan orang tuanya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Dan karena kakeknya sudah tua, maka dialah yang harus mengurusi usaha keluarganya, yaitu menjual manisan. Tiba-tiba kakeknya memanggil Rahul untuk meminta kado ulang tahunnya. Dan di sini Rahul memberikan sebuah tongkat pemukul yang sudah ditandatangani oleh seorang pemain kriket terkenal. Itu karena sang kakek sangat ngefans kepada pemain kriket India yang bernama Sachin. Tak lama setelah itu, saat mereka semua tengah menonton pertandingan kriket Sachin, ternyata skor yang didapatnya hanya mencapai 99. Tapi hal yang lebih mengejutkan adalah kakeknya juga meninggal tepat sebelum hari ulang tahunnya yang ke-100. Yang lebih membagongkan lagi, di saat sedang berduka seperti ini, si Rahul malah dengan santainya bilang kalau mereka akan jadi pergi ke Goa. Sore harinya, Rahul mencoba membujuk neneknya untuk mengizinkannya pergi. Tapi neneknya telah mempercayakannya untuk menabur setengah abu kakeknya di sungai Rameswaram. Sedangkan sang nenek akan menaburkan setengahnya lagi di sungai Gangga. Dan karena itulah Rahul jadi bingung karena arah Goa dan sungai Rameswaram letaknya sangat berlawanan. Tapi di sini Bobby memiliki ide yang sangat membagongkan, yaitu untuk menaburkan abu sang kakek di sungai yang ada di Goa, karena ujung-ujungnya abunya pasti akan mengalir di sungai Rameswaram. Goa is on. Nah, keesokan harinya, si Rahul malah ternyata memiliki perubahan rencana untuk naik ke kereta. Ide itu dikarenakan karena sang nenek menemaninya ke stasiun untuk mengantarnya menaiki kereta yang menuju ke Rameswaram. Dan si Rahul nantinya akan berhenti di stasiun kalian untuk melanjutkan perjalanannya ke Goa. Let's go, Daladi. Nah, saat di stasiun, neneknya bingung kenapa Rahul malah menaiki kereta Chennai Express. Itu dikarenakan kereta itu tidak mengarah ke sungai Rameswaram. Rahul pun beralasan kalau dia ingin mengajak abu kakeknya berkeliling-keliling dulu. Setelah itu, dengan rasa bersalah, Rahul pun pergi menaiki kereta Chennai Express. Tak lama setelah itu, saat Rahul turun di stasiun kalian, ternyata dia melupakan abu kakeknya. Dan karena itu, dengan cepat, Rahul pun langsung mengejar kereta itu untuk mengambil abu kakeknya lagi. Tapi, saat Rahul akan turun, dia melihat seorang wanita cantik yang berlari mengejar kereta. Dan karena itu, Rahul pun langsung mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Tapi bukan hanya itu saja, ada beberapa pria yang lari mengejar kereta ini juga. Dan karena kelamaan turun, Rahul pun ikut terjebak di dalam kereta itu bersama mereka semua. I'm sorry. Halo, अरे राहुल किधर आ गया यार तू? अरे मैं ट्रेन Dan karena tidak bisa turun, Rahul pun bilang kalau dia akan berhenti di stasiun selanjutnya. Rahul juga bilang kalau di depannya ada wanita cantik yang akan menemani perjalanannya. Rahul berani berbicara seperti itu karena dia kira wanita itu tidak bisa bahasa Hindi.
Setelah selesai menelepon, Rahul pun mencoba merayu dengan bernyanyi. Namun ternyata, selain bahasa Tamil, gadis itu juga bisa berbahasa Hindi dan langsung memberitahukan kalau keempat pria itu adalah penculik. Gadis ini bernama Minama. Dan karena para penculik itu hanya bisa berbahasa Tamil, Minama pun memberi kode kepada Rahul dengan bernyanyi menggunakan bahasa Hindi dan meminta Rahul ke toilet agar bisa meminjam HP-nya. Call. Nature's call. Halo, Nature? Tapi saat Minama akan menelepon, tiba-tiba HP-nya langsung diambil dan langsung dibuang. Dan karena itu, Rahul pun langsung marah dan mencoba mengancam mereka. Tapi justru dialah yang malah terancam. Dalam perjalanan, Rahul berusaha meminta tolong kepada kondektur. Kondektur pun langsung mengambil senjata mereka dan menyuruhnya mengikutinya. Namun tiba-tiba dan karena hal itu, si Rahul pun jadi ciut lagi. Beberapa saat kemudian, Minama menjelaskan kepada Rahul yang kebingungan bahwa sebenarnya dia kabur dari rumahnya karena ayahnya yang merupakan seorang pemimpin preman ingin menjodohkan dirinya dengan seorang pria yang tidak dia sukai bernama Tangga Bali. Dan keempat pria yang menculiknya itu adalah sepupunya yang disuruh ayahnya untuk membawanya pulang. Tiba di stasiun Singapuran, Rahul ingin mengadukan masalahnya ke pihak kepolisian. Namun dia gagal sebab tempat itu termasuk merupakan salah satu daerah kekuasaan ayah Minama, dan polisi tersebut mengenali sepupu Minama. Rahul yang panik pun meminta Minama untuk membantunya melarikan diri. Minama pun menyetujuinya dengan syarat saat Rahul tiba di desa Komban, Rahul pun harus menganggukkan kepala saat Minama menoleh ke arahnya. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di desa Komban. Setelah mereka turun, kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria yang merupakan ayah dari Minama, sekaligus pemimpin para preman di Komban bernama Dukeswara. Minama pun mencoba membohongi ayahnya dengan bilang kalau dia telah mencintai seorang pria, dan dia adalah si Rahul. Dan karena Rahul tidak mengerti bahasa Tamil, dengan santainya, Rahul pun menuruti perkataan Minama untuk mengangguk saat Minama melihatnya. Dan ternyata, ayahnya malah menyuruh mereka untuk membawa Rahul ke rumah mereka. Dan bukan itu saja, Rahul pun disambut dengan sangat baik oleh keluarga Minama. Dan keesokan harinya, Rahul pun melihat seorang polisi Punjabi bernama Samsir. Sang polisi pun meminta Rahul untuk berhati-hati dengan Tangga Bali. Pria yang dijodohkan kepada Minama adalah pria yang menakutkan. Tak lama kemudian, pria yang bernama Tangga Bali itu pun tiba-tiba datang. Dan saat sampai, dia pun langsung menghampiri Rahul untuk mengajaknya bertarung nanti malam untuk memperebutkan Minama. Tapi karena Rahul tidak bisa bahasa Tamil, dia pun hanya cengar-cengir menganggap kalau Tangga Bali hanya menyapanya. Dan setelah dijelaskan oleh Samsir, barulah Rahul mengerti dan ketakutan. Di malam pertarungan, Minama dan Rahul pun berusaha kabur. Tapi sebelum itu, goyang dulu dong. मुझको दुआ किसकी लगी भाई Tapi karena mabuk, setelah joget-joget, Rahul pun malah mengacau. Namun akhirnya, Rahul pun dapat mengelabui orang-orang di sana dan berhasil kabur. Namun di perjalanan, Rahul pun terjatuh dan bertemu dengan Inspektur Samsir. Sehingga akhirnya, dia pun membantu Rahul dan membawanya ke sebuah ruangan. Tapi saat Rahul terbangun, ia dikagetkan dengan dirinya yang sudah ada di atas sebuah kapal. Yang ternyata kapal itu adalah kapal penyelundupan solar yang menuju ke Sri Lanka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul Angkatan Laut India yang langsung menangkap mereka, termasuk Rahul yang tidak memiliki paspor. Nah, saat mereka sudah sampai di darat, Rahul pun memberitahukan kalau dia sebelumnya berasal dari desa Komban.
Cerita dari Rahul pun malah membuat dia kembali ke desa tersebut dan kembali bertemu dengan ayah dan keluarga Minama. Minama yang akan dinikahkan dengan tangga Bali menjadi tertunda karena kedatangan polisi yang mengantarkan Rahul. Rahul yang ketakutan berusaha untuk kabur dan membawa Minama dengan mengancam membunuhnya. Rahul dan Minama pun berusaha masuk ke mobil dan ditahan oleh tangga Bali. Namun mereka berhasil kabur. Mereka pun langsung dikejar oleh para pasukan ayah Minama dan tangga Bali. Nah, saat mereka berhasil kabur cukup jauh, mobil mereka pun tiba-tiba mogok dan mengeluarkan asap. Dan saat mereka lagi ribut, tanpa sadar, mobil mereka malah berjalan dan menuju ke sungai. Hello, Minama baby. Mwah. Tumhare. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Dan akhirnya, tibalah mereka di sebuah desa di pinggir sungai. Dan desa tersebut bukanlah desa di wilayah kekuasaan ayah Minama. Nah, karena itu, Minama di sini mencoba berbicara dengan orang-orang di sana. Dan karena Rahul tahu Minama akan berbohong, dia pun memilih untuk menggelengkan kepalanya. Dan untuk kedua kalinya, Rahul pun menggeleng-gelengkan kepalanya ke berbagai arah. Namun karena hal itu, mereka malah langsung membawa Rahul dan mengantarnya ke sebuah rumah. Jadi, Minama tadi bilang kalau mereka telah kawin lari dan Rahul tidak akan meninggalkannya. Dan yang kedua, Minama juga bilang kalau Rahul telah kelelahan menggendong dirinya sampai membuatnya hampir pingsan. Minama juga memberi alasan kenapa mereka kawin lari adalah karena hal materi, di mana Minama adalah orang kaya dan si Rahul hanyalah seorang penjual manisan. Tapi Minama sangat terkejut dan tertawa mengetahui kebohongannya ternyata adalah kenyataan kalau Rahul memang penjual manisan. Okay. Very funny. Keesokan paginya, Rahul yang baru bangun tidur malah terpesona dengan Minama yang berpenampilan berbeda. Ternyata itu dikarenakan hari itu adalah upacara untuk pasangan yang baru saja menikah. Dan tentu saja ritual itu juga untuk mereka, karena mereka telah berbohong telah menikah. Dan upacara ritual itu adalah menggendong sang istri untuk menaiki 300 anak tangga menuju kuil yang ada di atas. Tapi di sini, Rahul bilang kalau jangan meremehkan kekuatan orang biasa. Dan benar saja, tanpa sadar, Rahul pun telah menggendong Minama hingga berhasil sampai ke atas. Dan setelah sampai di kuil, Rahul pun memberikan tanda merah di kepala Minama sebagai penyempurnaan upacara ini. Dan di sini, Minama pun mulai jatuh hati kepada Rahul. तेरी तारीफों में चश्मे बदलू. Sins pun kembali ke tempat tinggal mereka lagi. Di sini, Rahul ternyata tengah berkemas untuk pergi dari desa. Dan Minama yang melihat itu mencoba untuk membujuknya untuk tetap tinggal sementara waktu. Itu karena dia tidak ingin para penduduk kecewa karena mereka telah berbohong. Namun, Rahul yang sudah tidak betah dengan sandiwara ini tetap ingin pergi dan meninggalkan abu kakeknya kepada Minama. Namun, saat di jalan, Rahul merasa bersalah dan berpikir untuk kembali lagi. Namun saat Rahul kembali, ternyata di belakangnya juga ada tangga Bali dan anak buahnya. Ketika Rahul dibawa dan akan dihajar, seorang bocil menghentikannya bersamaan dengan warga di sana yang membantu Rahul dan Minama. Rahul dan Minama pun berhasil kabur dari tangga Bali setelah mendapat bantuan dari warga sekitar. Dan sebelum pergi, Minama malah masuk ke dalam rumah. Dan ternyata Minama malah mengambil abu kakek Rahul.
Setelah berhasil kabur, Rahul memberikan sebuah tiket kepada Minama. Namun, Minama merobek tiket itu dan meminta Rahul untuk mengizinkannya menemaninya menaburkan abu kakeknya di Rameswaram. Dan dalam perjalanan, ya nyanyi lagi dong. Nah, tak lama setelah itu, mereka pun sampai di sungai Rameswaram. Dan Rahul menaburkan abu milik kakeknya. Malam harinya, Rahul bermaksud mengajak Minama untuk pergi ke Mumbai untuk tinggal bersama neneknya dan memulai hidup baru. Namun, Minama bertanya, jika nanti ayahnya datang ke rumah Rahul dan bertanya apa yang dilakukannya di sana, nanti apa yang akan dijawabnya. Rahul pun tidak dapat menjawabnya. Tapi saat dalam perjalanan pergi dari sungai Rameswaram, ternyata Rahul juga mulai jatuh hati kepada Minama. Dan tanpa sepengetahuan Minama, ternyata Rahul malah mengajaknya kembali ke desa Komban. Dan alasan Rahul melakukan semua ini adalah karena dia tidak ingin lari lagi dari kenyataan. Rahul pun mencoba berbicara dengan ayah Minama. Lalu dia juga menantang tangga Bali di hadapan ayah Minama. Dan alasan Rahul melakukan semua ini adalah karena dia mencintai Minama. Because I love her. Tapi tiba-tiba, Rahul pun langsung dipukul dari belakang. Tak hanya di situ, Rahul pun langsung dikeroyok oleh anak buah tangga Bali. Namun, dengan semangat pantang menyerah, Rahul pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya, Rahul pun harus berhadapan dengan tangga Bali. Dan karena telah menerima banyak pukulan, Rahul pun akhirnya tumbang. Namun, dengan kekuatan cintanya, Rahul pun akhirnya bangkit. Hingga akhirnya tangga Bali pun mengakui keberanian Rahul. Sehingga ayahnya menyetujui hubungan Rahul dan Minama. Kalyanam. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Chennai Express. Sebenarnya, dalam film ini banyak sekali lagu-lagu hits Bollywood yang diparodikan. Seperti saat Rahul dan Mina menyanyi dalam kereta. Bahkan, saat Rahul dan Mina ditangkap oleh tangga Bali. Tentu, bagi kalian yang suka dengan film Bollywood, pasti akan tidak asing dan akan langsung mengetahuinya saat menonton filmnya secara utuh nanti. Nah, sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film.
supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya dari Fans Film. Saya Ed undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.